Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan sejarah. Di video kali ini gue akan membahas salah satu sejarah nyata dari anime One Piece, yang dimana hal yang akan gue bahas kali ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam berjalannya cerita One Piece. Dan di sini gue akan membahas sejarahnya secara detail dan rinci karena ada beberapa hal dan tokoh yang mungkin terdengar asing bagi kalian, supaya kalian benar-benar bisa paham tentang sejarah nyata yang satu ini yang membuat Oda terinspirasi hingga ia masukkan ke dalam karyanya. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Castle Pangea. Bagi pecinta One Piece sejati pasti udah nggak asing dengan tempat yang satu ini. Yap, Istana Pangea atau yang lebih dikenal dengan Istana Marejoa ini adalah tempat berkumpulnya para Gorosei dan juga Imi-sama yang menjadi markas mereka untuk mengendalikan dunia. Tapi tahukah kalian kalau desain bentuk dan warna istana ini terinspirasi dari salah satu istana yang ada di dunia nyata? Nama istana tersebut adalah Château de Chambord, atau jika kita menggunakan pelafalan dalam bahasa Prancis dengan benar, maka cara melafalkan nama istana ini adalah Château de Chambord. Nah, sesuai nama yang terdengar seperti nama dalam bahasa Prancis, Château de Chambord ini terletak di region atau provinsi Prancis Tengah dan ada di departemen atau kota Le Maheche. Jadi buat kalian yang suatu hari pengen dan bisa pergi ke Prancis, kalian mungkin bisa mampir ke sana dan foto-foto ala Tenryubito. Ribito. Château de Chambord mulai dibangun pada tahun 1519 atas perintah raja dari kerajaan Perancis pada saat itu yang bernama Francois I. Bagi yang belum tahu Francois I itu siapa, dia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Perancis yang berhasil menyelamatkan Perancis karena keputusannya dari serangan kekaisaran Spanyol dan beberapa pihak lain di Eropa yang ingin menghancurkan kerajaan Perancis. Yang dimana Raja Francois I berhasil membuat aliansi dengan kekhalifahan Ottoman yang pada saat itu dipimpin oleh Suleiman the Magnificent dan mengalahkan pihak-pihak yang mengancam kerajaan Perancis dengan bantuan dari Ottoman. Karena memang pada saat itu Ottoman sedang berada di puncak kejayaannya sebagai kekaisaran terkuat di dunia selama 300 tahun. Dan Suleiman the Magnificent adalah sosok yang paling ditakuti oleh raja-raja Eropa pada saat itu. Nah, kenapa semua kerajaan yang ada di satu benua itu sampai takut dengan Sulaiman I? Hal itu karena ia sudah sering mengalahkan kerajaan-kerajaan Eropa lain hampir di setiap perang, dan ia juga pernah memenangkan pertempuran koalisi setengah kerajaan Eropa pada perang yang dikenal sebagai Battle of Mohawks. Sehingga ketika Raja Francois I ini ditangkap dan telah menerima hukuman mati dari Kaisar Spanyol, Sultan Sulaiman berhasil menyelamatkan Raja Francois I hanya dengan mengirimkan surat yang berisi ancaman bahwa kekaisaran Spanyol tidak akan dikenal lagi oleh dunia dan tidak bisa melihat matahari ketika fajar tiba jika mereka berani memenggal kepala Raja Francois I. Yang dimana pada akhirnya Kaisar Spanyol pada saat itu yang bernama Charles V melepaskan Raja Francois I karena takut dengan ancaman tersebut. Arsitek yang merancang Château de Chambord adalah seorang arsitek kelahiran Cortona, Italia yang bernama Domenico da Cortona. Tetapi sebenarnya, orang yang merancang bangunan Château de Chambord bukan hanya Domenico saja, melainkan atas permintaan Raja Francois I yang sangat mengagumi Leonardo da Vinci, ia pun meminta da Vinci, sang arsitek yang sangat terkenal di Eropa pada abad pertengahan itu, untuk ikut serta dalam merancang desain istananya. Bagi yang belum tahu Leonardo da Vinci itu siapa, dia adalah seorang pelukis, arsitek, filsuf, sekaligus seorang pemahat patung kelahiran Anciano, Italia. Kalau kalian sering lihat lukisan Mona Lisa, yaitu lukisan seorang wanita yang sering muncul di film-film. Lukisan tersebut adalah lukisan ciptaannya Leonardo da Vinci yang sekarang berada di Museum Louvre yang terletak di kota Pais. Ngomong-ngomong soal Leonardo da Vinci, berhubung dia ini adalah salah satu tokoh penting di era Renaissance, hal itulah yang menyebabkan Château de Chambord memiliki desain ala-ala Renaissance atau bangunan Eropa abad pertengahan. Nah, apa sih era Renaissance itu? Dan sepenting apakah era ini bagi orang-orang Eropa sehingga mereka menjaga budaya tersebut hingga saat ini? Jadi, era Renaissance ini adalah era kebangkitan orang-orang Eropa setelah mengalami era kegelapan sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan bersinarnya Islamic Golden Age atau era keemasan Islam. Yang dimana era kegelapan Eropa ini dimulai ketika orang-orang berkulit putih atau bangsa Jermanik menyerbu Kekaisaran Romawi Barat setelah Eropa diporak-porandakan oleh Attila the Hun. Siapa itu Attila the Hun? Attila the Hun adalah pemimpin suku Hun yang berasal dari Kekaisaran Xiongnu dan bermigrasi ke Eropa. Nah, bagi yang belum tahu lagi apa itu Xiongnu, Xiongnu ini adalah persatuan rumpun bangsa Turki dan rumpun bangsa Mongol. Jadi kalau ada yang bilang suku Hun ini adalah orang Turki, ya mereka adalah orang Turki. Namun jika ada versi sejarah lain yang mengatakan kalau mereka ini adalah orang Mongol, ya mereka juga orang Mongol. Tetapi di era sekarang ini keturunan kekaisaran Hun yang menyebar di Eropa yaitu Finlandia, Bulgaria, dan Hungaria
Negara yang mewarisi bendera kekaisaran Hun adalah negara Hungaria, dan negara Hungaria ini lebih mengakui diri mereka sebagai orang Turki daripada orang Mongol karena budaya mereka yang lebih mirip dengan negara-negara rumput Turki. Sehingga itulah kenapa sekarang ini Hungaria bisa diterima di organisasi Turki Council karena mereka memang berasal dari leluhur yang sama. Nah, dulu Attila the Hun ini adalah pemimpin dari Kekaisaran Hun yang pertama kali memporak-porandakan Eropa jauh sebelum Napoleon dan Hitler yang bahkan lebih parah dari mereka berdua. Jadi, pada sekitar abad ke-5 Masehi, ketika pertama kali masuk ke wilayah Eropa, bangsa Turki membabat habis orang-orang suku Jermanik yang ada di wilayah Eropa Timur. Lalu setelah membabat habis suku Jermanik yang ada di Eropa Timur, ia memimpin pasukannya untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi Timur dan berusaha menembus ibu kota Konstantinopel. Tetapi, Kaisar Theodosius II yang mengetahui bahwa suku Hun jauh lebih kuat dari mereka, akhirnya Kekaisaran Romawi Timur membayar upeti dengan jumlah yang sangat besar kepada suku Hun dan bahkan menambahnya dengan jumlah yang sangat besar juga agar suku Hun tidak benar-benar menginvasi Konstantinopel. Setelah Romawi Timur tunduk kepada mereka, Attila pun memimpin pasukannya untuk menaklukkan Kekaisaran Romawi Barat. Nah, orang-orang Jermanik yang mengetahui berita tersebut, mereka yang tadinya menjadi musuh bebuyutan orang Romawi Barat pun akhirnya mengajak Romawi Barat untuk bersekutu melawan suku Hun. Karena pada saat itu, baik orang Romawi Barat ataupun orang Jermanik, mereka sama-sama menyadari bahwa mereka jauh lebih lemah dari suku Hun. Lalu akhirnya di tahun 451, invasi Attila sempat terhenti karena pihak aliansi berhasil menahan suku Hun untuk memasuki wilayah mereka pada pertempuran Catalunian. Walaupun pada pertempuran itu, pihak aliansi mengalami kerugian yang lebih besar dengan jumlah kematian dari setengah total pasukan. Yang dimana pada pertempuran tersebut, jumlah pasukan aliansi totalnya sekitar 80.000 pasukan dengan perlengkapan yang canggih dari pihak Romawi. Sedangkan pada pihak suku Hun, mereka hanya berjumlah sekitar 45.000 pasukan dengan perlengkapan seadanya karena mereka adalah orang-orang yang nomaden. Satu tahun kemudian sejak pertempuran tersebut, Attila kembali memimpin pasukannya untuk menyerbu wilayah Romawi Barat secara bertahap. Nah, ketika mengetahui bahwa Attila kembali menginvasi mereka, Kekaisaran Romawi Barat sudah tidak beraliansi dengan suku Jermanik dan sudah tidak kuat menahan invasi Attila. Sehingga karena menyadari adanya perbedaan kekuatan yang cukup besar, akhirnya Kekaisaran Romawi Barat sudah tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk menghadapi invasi Attila. Lalu, karena tidak ada seorang pun di Eropa yang bisa mengalahkan suku Hun, akhirnya Paus Leo I turun tangan dan berangkat dari kota Roma untuk bertemu Attila yang pada akhirnya mereka bertemu di kota yang sekarang dikenal sebagai kota Venice di negara Italia. Di sana, Paus Leo I memohon kepada Attila untuk berhenti menginvasi Eropa. Bahkan ada beberapa sumber sejarah yang mengatakan kalau Paus Leo I sampai harus menundukkan kepalanya kepada sang penakluk Eropa tersebut untuk membuktikan ketulusannya. Nah, akhirnya karena melihat ketulusan sang paus, Attila pun pergi ke Eropa Timur dan beberapa tahun kemudian ia mati secara misterius tepat di malam setelah hari pernikahannya. Ada yang mengatakan kalau dia mati dibunuh secara diam-diam dan ada juga sumber yang mengatakan kalau dia mati diracun oleh pihak Romawi Barat. Tapi apapun penyebab kematian Attila yang sesungguhnya, intinya ketidaksanggupan Eropa untuk membunuh dan menghancurkan suku Hun yang menginvasi benua mereka ini menjadi penyebab terbesar yang memudahkan suku Jermanik menguasai Romawi Barat, yang nantinya akan menyebabkan dimulainya era kegelapan Eropa yang akan selalu diingat oleh anak cucu mereka. Itulah kenapa orang-orang Eropa Barat hingga saat ini masih melestarikan budaya era Renaissance sebagai rasa bangga mereka yang telah keluar dari era kegelapan Eropa yang berlangsung selama hampir 1000 tahun lamanya. Sedikit fakta lagi tentang Renaissance, sebenarnya desain bangunan ala Renaissance atau Eropa abad pertengahan terinspirasi dari desain bangunan peradaban Yunani dan Romawi yang dikembangkan ke versi yang lebih baik. Walaupun sebenarnya arsitektur bangunan tersebut hanya berasal dari Yunani kuno, karena ketika perang saudara pecah di tanah Yunani setelah kematian Alexander the Great, tak lama kemudian Kekaisaran Romawi menginvasi mereka dan mencuri ilmu-ilmu peninggalan peradaban Yunani kuno. Setelah menjadi salah satu bangunan yang penting dalam sejarah Prancis, Château de Chambord sempat menjadi sebuah istana tua yang ditinggalkan begitu saja. Yang dimana pada era revolusi Prancis atau tepatnya pada tahun 1792, banyak barang-barang yang ada di dalam istana dan beberapa barang penting yang diambil oleh pemerintah Prancis untuk dijual dan digunakan untuk kepentingan lainnya.
Hal itu selain karena pada saat itu keadaan negara Prancis memang sedang tidak stabil. Proses pembangunan Château de Chambord memang tidak pernah diselesaikan juga. Seakan-akan Château de Chambord menjadi bangunan nanggung yang udah hampir jadi dan sudah bisa dipakai, tapi pembangunan istana ini tidak pernah benar-benar diselesaikan. Meski begitu, walaupun bangunan ini belum benar-benar terselesaikan dan pernah menjadi bangunan yang terbengkalai, seperti yang gue jelaskan di awal, sekarang Château de Chambord kembali dirawat oleh pemerintah Perancis dan sudah terbuka untuk para turis yang ingin berkunjung ke sana. Seperti yang gue jelasin di bab kedua tadi, pembangunan Château de Chambord adalah salah satu usaha orang-orang Eropa untuk menandakan bahwa mereka telah bangkit untuk menguasai dunia dari yang tadinya berada di era kegelapan. Nah, jika kita mengingat bahwa Oda adalah salah satu mangaka yang jenius, kemungkinan besar filosofi Istana Pangea ini juga terinspirasi dari filosofi Château de Chambord, yang dimana setelah 20 kerajaan bersekutu untuk menghancurkan kerajaan kuno yang dulu menguasai dunia One Piece, sebagian besar pemimpin dari 20 kerajaan tersebut menganggap diri mereka sebagai dewa dan membuat tempat tinggal di atas tembok Red Line untuk menandakan bahwa mereka adalah kaum supremasi yang ada di dunia One Piece. Bukan hanya itu, sebagian besar dari ke-20 pemimpin kerajaan tersebut beserta keturunannya juga menguasai dunia dan bertindak seenaknya. Mulai dari melakukan diskriminasi terhadap ras non-manusia yang dianggap sebagai ras paling rendah seperti suku Ming dan ras manusia ikan, lalu korupsi pajak dan kerja paksa terhadap rakyat jelata yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan seperti orang-orang yang berasal dari Pulau Sphinx, sampai melakukan perbudakan kepada semua makhluk, bahkan tidak segan membunuh budak-budaknya jika mereka tidak suka dan sering melakukan genosida demi kepentingan pribadi mereka. Nah, jika kita melihat dengan kacamata sejarah di dunia nyata, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada abad pertengahan. Mulai dari memperbudak orang-orang kulit hitam dan memperlakukannya seperti hewan, korupsi yang dilakukan VOC sebagai perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah, mengeksploitasi tanah jajahan mereka hingga memperlakukan pribumi dengan sangat rendah, bahkan hingga melakukan genosida terutama di benua Amerika, hingga memperlakukan budak wanita seenaknya dan bahkan melakukan pemerkosaan secara massal seperti yang kita lihat di benua Amerika. Sehingga kalau kita melihat orang-orang Amerika Selatan di zaman sekarang, kebanyakan dari mereka memiliki wajah seperti orang Jermanik maupun orang Timur Tengah dan Mediterania. Hal itu karena kekejaman orang-orang Eropa di abad pertengahan inilah, mereka sudah kehilangan jati diri leluhur mereka dari segi fisik dan bahkan mereka tidak mengetahui sejarah panjang leluhur mereka karena sebagian besarnya telah dihapus dan dipalsukan oleh penjajah Eropa. Ya, walaupun terlepas dari semua itu, ada Im Sama yang mengendalikan dunia dari balik bayangan dan boneka-bonekanya yaitu Gorosei dan Terubito. Dan nanti gue akan membahas sosok Im Sama di dunia nyata yang mengendalikan dunia dengan kecerdasannya dan menggunakan boneka-bonekanya secara mulus hingga berhasil menyembunyikan riwayat dan identitas mereka dari sejarah resmi. Oke semuanya, mungkin segitu aja dulu pembahasan sejarah kali ini. Sebenarnya ada satu hal lagi yang pengen gue bahas dalam video ini, yaitu asal-usul kenapa Istana Marijoa dinamakan Istana Pangea. Tapi karena pembahasannya akan jauh lebih panjang, jadi gue akan membuat videonya di part kedua untuk pembahasan khusus asal-usul nama Pangea pada Istana Marijoa. Dan ya, gue Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.